Senin, 18 November 1912 atau 8 Zulhijjah 1330 Hijriah, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendeklarasikan berdirinya Muhammadiyah. Pendopo tabligh yang terletak di utara rumah dipilih sebagai tempat deklarasi Muhammadiyah karena keterbatasan ruang di kediaman Kiai Ahmad Dahlan di Kauman, Yogyakarta. Setelah dideklarasikan, beberapa murid Kiai Ahmad Dahlan mengabarkan kepada khalayak ramai tentang deklarasi berdirinya Muhammadiyah. Pemberitahuan kepada khalayak ramai itu dilakukan di Margomulyo, dekat Tugu Ngejaman, di sekitar kediaman residen Belanda yang kini menjadi Istana Negara Yogyakarta. Persyarikatan Muhammadiyah segera memperoleh legalisasi dari pemerintah kolonial Belanda pada 20 Desember 1912. Melalui Dated Register des Blaslaten van den Governor General nomor 81, Muhammadiyah secara de jure resmi menjadi organisasi pada 22 Agustus 1914. Beriring berjalan bersatu padu, kaum perempuan Muhammadiyah pun tegak berdiri melalui organisasi Aisyah. Perkumpulan Sopo Tresno yang eksis sejak 1914 menjadi embrio organisasi Aisyah yang dirintis Nyai Siti Walidah, istri Kiai Haji Ahmad Dahlan. Deklarasi Aisyah dilakukan pada 19 Mei 1917 bertepatan dengan peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad. 9 perempuan terpilih sebagai pimpinan pusat kala itu, dengan Siti Bariyah yang mendapat amanat sebagai ketua pertama. Awalnya, dakwah Kiai Ahmad Dahlan melalui Muhammadiyah tidak begitu saja dapat diterima masyarakat, bahkan di Kauman sendiri. Meski demikian, Kiai Ahmad Dahlan tidak pernah berputus asa. Salah satu caranya mengembangkan organisasi Muhammadiyah melalui kegiatan pengajian rutin seperti yang dilakukannya melalui kelompok pengajian Wal Fajr di Karangkajen yang kelak menjelma menjadi cabang Muhammadiyah Karangkajen. Di Karangkajen ini pula didirikan sekolah Muhammadiyah pertama tahun 1918. Kota Gede, wilayah dakwah lain yang penting bagi Kiai Ahmad Dahlan dan Muhammadiyah. Melalui jaringan kekerabatan dan ekonomi antara kauman Kota Gede, Kiai Ahmad Dahlan mampu mendirikan cabang Muhammadiyah Kota Gede pada 1918 berkat kesamaan pemahaman dengan organisasi Syarikatul Muqtadi, pimpinan Kiai Amir dan Kiai Masyhudi. Perluasan organisasi Muhammadiyah juga tak lepas dari jaringan batik. Di salah satu sentra batik yaitu Imogiri, Muhammadiyah berkembang dengan pesat. Dakwah Muhammadiyah di Imogiri dan sekitarnya diterima dengan baik, bahkan menghasilkan layanan-layanan sosial dan pendidikan. Surakarta menjadi wilayah pertama perluasan persyarikatan Muhammadiyah di luar Yogyakarta. Kelompok pengajian SATV menjadi cikal bakal terbentuknya cabang Muhammadiyah di Surakarta. Perkembangan Muhammadiyah di Surakarta tergolong pesat hingga dekade awal. Di seluruh karesidenan Surakarta telah berdiri cabang-cabang Muhammadiyah. Karenanya, Surakarta kemudian dipercaya sebagai tuan rumah Kongres Muhammadiyah tahun 1929. Sukses di Surakarta, Muhammadiyah terus melebarkan sayapnya hingga ke Jawa Barat. Garut menjadi titik awal perluasan persyarikatan menuju wilayah lain di Jawa Barat. Akselerasi perluasan Muhammadiyah di Jawa Barat terjadi melalui jejaring para pedagang. Sedangkan di Jawa Timur, Muhammadiyah berhasil eksis secara luas dari Tuban, Lamongan, Gresik, dan Surabaya di wilayah utara, sedangkan Jombang dan Pasuruan di wilayah tengah,
hingga ujung timur, dimulai dari Bondowoso hingga Banyuwangi. Penetrasi Muhammadiyah di belahan timur Pulau Jawa itu berkat kegigihan aktivitas dakwah yang dilakukan Kiai Haji Ahmad Dahlan sejak tahun 1920-an. Dari bumi Minangkabau, Sumatera Barat yang menjadi titik sentral perluasan Muhammadiyah ke seantero Pulau Andalas. Berkat sokongan seorang tokoh bernama Haji Rosol, lalu dilanjutkan Hamka di tahun 1920. Muhammadiyah kemudian menyebar hingga Jambi, Bengkulu, hingga Riau. Di Sumatera Utara, kepak sayap Muhammadiyah melalui jejaring pedagang meluas hingga ke pelosok-pelosok sejak tahun 1925. Pengaruh jejaring perdagangan di Sumatera Utara kemudian menembus bumi Nangro, Aceh. Muhammadiyah menjadi salah satu pelopor gerakan pembaruan Islam di Serambi Mekah. Di Kalimantan, Muhammadiyah hadir diawali dari usaha pengiriman mubalih Muhammadiyah dari Jawa Timur ke Pontianak, Kalimantan Barat tahun 1925. Sedangkan Banjarmasin menjadi pintu masuk Muhammadiyah di wilayah Kalimantan Selatan melalui jaringan perdagangan dari Surabaya yang diikuti pengiriman para mubalih dari Jawa Timur. Di Kalimantan Selatan, Muhammadiyah juga merambah hingga kota Alabio di bagian utara. Di Alabio, Muhammadiyah antara lain mendirikan sekolah. Sulawesi, Muhammadiyah masuk tahun 1927, berawal dari jaringan Al-Yamani dari Surabaya yang membawa ide dan gagasan Muhammadiyah yang disambut hangat para pedagang dan ulama di Makassar. Di tahun 1927 itu pula, Muhammadiyah melebarkan sayapnya ke wilayah Halmahera di Kepulauan Maluku melalui aktivitas Muhammadiyah dari Makassar yang merintis pendirian sekolah modern bagi kaum muslim pribumi. Aktivis Muhammadiyah Makassar juga memperluas pengaruhnya hingga Gorontalo. Di Gorontalo inilah Muhammadiyah berdiri tahun 1929. Dari Sulawesi dan Halmahera, Muhammadiyah menembus Manokwari, Papua pada dekade 1925-an. Sedangkan di ujung paling timur Indonesia, Merauke, Muhammadiyah eksis mulai dekade 1970-an, dimulai dari lapangan pendidikan dan kegiatan dakwah lainnya. Adapun di wilayah Bali, Persyarikatan Muhammadiyah sudah mulai menampakkan keberadaannya sejak tahun 1930 berkat pengaruh jejaring pedagang Muhammadiyah dari Jawa Timur. Sedangkan wilayah Nusa Tenggara menjadi area perluasan para aktivis dakwah Muhammadiyah dari Sulawesi melalui Bima sebagai titik masuk. Setelah Mesir, tepatnya 4 Desember 2006, atas inisiatif pimpinan pemuda Muhammadiyah Jakarta, berdiri PCIM Belanda, disusul pimpinan cabang istimewa Aisyah tahun 2008. Di daratan Eropa, Muhammadiyah terus bergerak. PCIM Jerman Raya berdiri 22 Januari 2007. Setelah diawali berdirinya Tapak Suci sejak 1990, menyusul kemudian Inggris di 2007 juga. Di Perancis, PCIM berdiri 1 Oktober 2007, bertepatan dengan 19 Ramadan 1428 Hijriah. Selanjutnya, PCIM Rusia dan Turki berturut berdiri 2012 dan 2016. Diasporik Muhammadiyah terus meluas hingga ke daratan Timur Tengah dan Afrika. Pada 19 Mei 2007, PCIM Libya hadir, disusul Arab Saudi 20 Januari 2017, Maroko Desember 2017, Sudan 4 April 2018, Yaman dan Yordania di Oktober dan November 2019.
Sedangkan di benua Asia, PCIM Malaysia 2007, PCIM Taiwan 2014, Jepang 8 Mei 2008, Pakistan tahun 2009, Korea Selatan 6 Oktober 2016, Tiongkok 2016, PCIM India 24 April 2018, Hong Kong 2019, dan Timor Leste 2020. PCIM Australia berdiri pada 2007 dan Amerika Serikat yang telah dirintis kader-kader Muhammadiyah sejak 1980. Setelah 108 tahun berkiprah, kini Muhammadiyah dan Aisyah telah menorehkan karya dakwah multi aspek baik melalui pendidikan, kesehatan, sosial politik, ekonomi, keumatan, dan pencerahan agama hingga media massa.